Selama lebih dari 4 tahun, kita telah menyaksikan Rusia melakukan sesuatu yang, selama sebagian besar waktu itu, Ukraina sama sekali tidak bisa membalasnya. Taktik itu cukup sederhana, namun sangat menghancurkan. Sebuah Su-34 Rusia akan naik ke tempat yang aman di belakang garis depan, lalu melepaskan bom luncur besar. Istilah mewah untuk bom era Soviet yang tidak berpemandu yang dipasangi sayap lipat dan perangkat navigasi satelit. Bom tersebut akan meluncur sejauh 50 hingga 70 km ke posisi Ukraina dengan harapan tetap di jalur menuju target. Namun saat pembom itu menjalankan tugasnya, jet Rusia kedua, biasanya Su-35, berputar di ketinggian yang lebih tinggi dan lebih jauh ke belakang, mengawasi langit, siap menghukum setiap pesawat tempur Ukraina yang mencoba mengganggu. Pembom menjatuhkan bom, pengawal berjaga. Pembagian tugas ini didukung oleh fakta bahwa Rusia memiliki keunggulan jumlah yang sangat besar dalam hal berapa banyak pesawat yang mereka kerahkan. Di awal perang, catatannya 10:1 untuk keunggulan Rusia. Sumber-sumber paling terpercaya menyebutkan bahwa Rusia memiliki antara 1.300 hingga 1.400 pesawat, sementara Ukraina hanya memiliki sekitar 120 pesawat tempur yang bisa digunakan. Dan hal ini memungkinkan Rusia menghancurkan wilayah garis depan Ukraina dengan ribuan bom berpemandu setiap bulannya. Tanggapan Ukraina terhadap hal itu untuk waktu yang lama terbatas pada penggunaan sistem anti-udara yang sudah ada serta bantuan dari Barat. Dalam kasus yang paling ekstrim, Ukraina pada akhirnya harus mengirimkan beberapa pesawat sumbangan seperti Mirage 2000 dan F-16 ke udara untuk menghancurkan sebanyak mungkin bom luncur atau setidaknya menjadi penangkal. Namun pada pertengahan 2026, Ukraina mulai memiliki lebih banyak pilihan. Dan salah satu yang paling cerdik adalah mereka membalikan keadaan terhadap Rusia dengan melakukan hal yang sama. Ukraina meniru strategi yang dulu dipakai untuk melemahkannya, mengikuti hampir setiap langkah lalu mengarahkannya ke pihak lawan. Jadi mari kita bahas bagaimana taktik ini sebenarnya bekerja, mengapa Ukraina tidak benar-benar bisa menggunakannya sampai baru-baru ini, dan mengapa ini akan menjadi masalah yang jauh lebih besar bagi Moskow daripada yang sudah ada sekarang. Sekarang mari kita jelaskan sedikit tentang taktik itu sendiri, karena deskripsi yang kita miliki tentangnya berasal dari tempat yang tidak biasa. Uraian tersebut dipublikasikan pada akhir Juni 2026 dan kabarnya berasal dari saluran Telegram Rusia yang bernama Commander Speaks atau Voivodar Broadcasts yang mungkin memiliki hubungan dekat dengan Angkatan Udara Rusia. Asal-usul itu penting karena seorang blogger militer Rusia yang menggambarkan taktik Ukraina memiliki semua alasan untuk menggambarkannya secara negatif. Apa yang kita lihat di sini sesuai dengan analisis dan prediksi Barat, sehingga hal ini cenderung terbukti benar. Begini cara kerjanya. Pesawat tempur Ukraina terbang berpasalan. Satu jet terbang rendah dan cepat menuju target, membawa muatan bom luncur presisi yang bertujuan menghantam pasukan Rusia di atau dekat zona abu-abu. Saat mendekati titik pelepasannya, jet itu menanjak tajam. Pendakian ini terjadi karena hukum fisika, karena bom luncur tidak memiliki mesin. Semakin tinggi dan cepat Anda melepaskannya, semakin besar energi kinetik yang dibawa, dan semakin jauh ia terbang sebelum gravitasi menariknya jatuh. Pembom terbang rendah di bawah cakrawala radar, lalu menanjak tajam di saat terakhir untuk melemparkan bom sejauh mungkin. Fisika yang digunakan sama seperti Rusia sejauh ini. Namun masalah manuver menanjak adalah Anda jadi terekspos. Jet yang terbang rendah mengikuti kontur tanah sulit terlihat dan ditembak. Saat jet naik untuk menjatuhkan bom, ia langsung terdeteksi radar Rusia sehingga pesawat tempur Rusia yang berpatroli bisa segera menyerang. Disinilah jet Ukraina kedua menjalankan perannya. Pesawat kedua yang biasanya adalah F-16 berada di belakang pada jarak tertentu dan lebih tinggi dengan rudal udara ke udara siap ditembakkan. Jika Su-35 atau Su-30 Rusia menyerang ke arah pembom, pesawat pengawal akan menembakkan rudalnya. Dalam kasus F-16, rudal itu adalah AIM-120 AMRAAM buatan Amerika. Sekarang AMRAAM itu mungkin tidak benar-benar menembak jatuh jet Rusia. Jarak tempur di perang ini sangat jauh, jet tempur Rusia sangat cepat, dan rudal yang ditembakkan biasanya untuk memaksa reaksi, bukan untuk menjatuhkan lawan. Tapi memaksa reaksi adalah inti dari semuanya, dan itu seringkali sudah cukup. Pilot Rusia yang melihat AMRAAM mengarah padanya harus membatalkan serangan, membatalkan intersepsinya, dan bermanuver menghindar. Dalam hitungan detik, pembom Ukraina menjatuhkan muatan dan kembali ke pangkalan.
Sumber Rusia menyoroti kesadaran situasional pilot Ukraina, mencatat bahwa saat pesawat tempur Rusia meluncurkan rudal, pilot Ukraina segera membatalkan misi dan melarikan diri. Pilot Rusia yang menghindar mungkin sempat menembakkan rudal R-37 atau R-77 secara terburu-buru. Namun biasanya, pilot Ukraina sudah melaju cepat menjauh dan terus memantau rudal itu. Taktik pengawalan di tahap ini bukan untuk memenangkan pertempuran udara, tapi memberi kesempatan pesawat pengebom menjatuhkan bom dan keluar dengan aman. Untuk memahami mengapa Ukraina sangat butuh perlindungan, kita harus membahas satu senjata yang paling memengaruhi perang udara di Ukraina. Senjata itu adalah R-37M, dan inilah alasan mengapa pilot Ukraina menghabiskan sebagian besar waktu dalam perang ini terbang sangat rendah hingga hampir menyentuh pucuk-pucuk pohon. R-37M adalah rudal udara ke udara jarak jauh buatan Rusia yang dibawa oleh pesawat pencegat MiG-31BM dan semakin sering digunakan oleh Su-35 dan Su-57. Tergantung pada sumber dan variannya, jangkauannya disebutkan antara 150 hingga 400 km, dan rudal ini terbang dengan kecepatan sekitar 5 hingga 6 kali kecepatan suara. Sekarang, angka-angka utama tersebut perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Angka 300 hingga 400 km itu mengasumsikan peluncuran dari ketinggian oleh MiG-31 dengan radar yang sangat kuat. Namun, rudal di sini ditembakkan dari Su-35 yang memiliki radar lebih kecil, jadi jangkauan praktisnya jauh lebih pendek. Versi ekspor, yaitu RVVBD, dipromosikan dengan jangkauan hingga 200 km dan kemungkinan besar lebih sesuai dengan kemampuan sebenarnya dari rudal tersebut. Namun, batas konservatif jangkauan itu tetap jauh lebih panjang dari apapun yang bisa ditembakkan Ukraina selama perang. Royal United Services Institute yang berbasis di London melaporkan bahwa sejak Oktober 2022, Rusia menembakkan hingga 6 R-37M per hari ke Angkatan Udara Ukraina. Para pilot Ukraina telah mengatakan kepada wartawan bahwa rudal tersebut jarang benar-benar menembak jatuh sasarannya, tetapi itu hampir tidak menjadi inti permasalahannya. Tugas utamanya bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk mencegah Ukraina mengerahkan pesawat-pesawatnya sendiri. Sekedar mencoba bertahan di ketinggian bisa berakibat fatal saat menghadapi rudal udara ke udara jarak jauh, sehingga tindakan sederhana seperti naik ke ketinggian bisa menjadi keputusan yang mematikan. Akibatnya, para pilot MiG-29 dan Su-27 Ukraina terpaksa turun ke ketinggian rendah agar bisa memanfaatkan medan dan gangguan dari permukaan tanah untuk bersembunyi dari radar dan pencari rudal Rusia. Di bawah, mereka lebih aman dari R-37M, tapi kini lebih rentan terhadap tembakan darat dan pesawat pengebom Rusia yang membawa bom luncur yang sedang mereka coba hentikan. Ukraina sudah mengalami korban akibat hal ini. Pada pertengahan Mei 2026, kanal Telegram penerbangan Rusia mengklaim bahwa sebuah Su-35 telah menembak jatuh F-16 Ukraina di dekat Sumy menggunakan rudal jarak jauh seri R-37. Jika ini benar, ini akan menjadi pertama kalinya F-16 Ukraina hilang dalam pertempuran udara ke udara, bukan karena tembakan dari darat atau kecelakaan. Itu saja sudah memberitahu Anda tentang potensi bahaya R-37M di tempat di mana hanya terdeteksi saja bisa membuat Anda terbunuh. Itulah ancaman yang coba diatasi oleh taktik pengawalan. Hal ini membawa kita kembali ke rudal-rudal yang ada di tangan Ukraina dan perhitungan siapa yang bisa mengenai siapa dari jarak berapa jauh. F-16 adalah, pada pertengahan tahun 2026, pesawat pengawal terbaik yang dimiliki Ukraina. Pesawat ini dilengkapi radar modern, perlengkapan peperangan elektronik yang mumpuni, dan AIM-120 yang merupakan bagian dari keluarga rudal yang serupa, namun sangat berbeda. Varian yang lebih lama memiliki jangkauan sekitar 75 km, sementara versi terbaru yang dikabarkan telah dioperasikan Ukraina, AIM-120C8 milik Ukraina, memperpanjang jangkauan itu hingga sekitar 160 km. Itu adalah senjata yang sangat serius. Namun saluran Rusia itu juga mencatat, Ukraina tak selalu punya F-16 yang siap pakai, sehingga mereka berimprovisasi dengan mengombinasikan yang ada. Sebuah Su-27 era Soviet terbang sebagai pelindung udara untuk MiG-29. Keduanya mengandalkan rudal R-27 lama atau bahkan Su-27 melindungi Su-27 lainnya. R-27 adalah senjata lebih tua dengan jarak tembak lebih pendek, menunjukkan upaya Ukraina memaksimalkan persenjataan yang ada. Dan kita harus kembali ke statistik dari awal laporan ini. Meski taktik ini dijalankan, Rusia tetap unggul jumlah pesawat pengebom dan tempur di zona abu-abu serta menjatuhkan lebih banyak bom. Keseimbangan kekuatan udara belum tercapai di sini. Ukraina akhirnya menemukan cara memperebutkan wilayah udara yang sebelumnya harus mereka serahkan sepenuhnya.
Jadi taktik ini adalah solusi sementara, dan hal yang bisa mengubah solusi sementara ini menjadi sesuatu yang benar-benar menentukan adalah sebuah rudal yang akhirnya punya jangkauan yang melampaui ancaman itu. Dan ternyata rudal seperti itu sedang dalam perjalanan. Rudal itu dibawa oleh Saab Jas-39 Gripen. Pada akhir Mei 2026, Swedia dan Ukraina mengumumkan paket jet tempur barat terbesar yang pernah didapatkan Ukraina, di mana Swedia akan menyumbangkan hingga 16 jet Gripen C dan D yang sedang beroperasi, dengan pengiriman pertama diperkirakan tiba pada awal 2027. Ukraina berencana membeli hingga 20 jet tempur Gripen E dan F baru, dibiayai dengan 2,5 miliar euro atau sekitar 2,8 miliar dolar dari pinjaman Uni Eropa, dengan pengiriman diperkirakan mulai tahun 2030. Semua itu tercantum dalam surat pernyataan niat yang ditandatangani pada Oktober 2025 yang membuka kemungkinan bagi armada antara 100 hingga 150 pesawat. Swedia telah secara tegas menyatakan bahwa paket tersebut juga mencakup persenjataan udara ke udara canggih seperti Iris-T, AMRAAM, dan yang terpenting Meteor. Meteor adalah bagian terpenting dari cerita yang kami sampaikan. Daripada memakai motor roket yang cepat habis dan membuat misil kehabisan tenaga, Meteor memakai rem jet dengan daya dorong variabel yang terus memberi dorongan. Itu memberikannya zona tanpa peluang lolos lebih luas pada jarak jauh. Saab menyatakan jangkauannya lebih dari 100 km dan bisa mencapai 200 km. International Institute for Strategic Studies juga menyebut Meteor sebagai rudal udara ke udara paling canggih yang saat ini digunakan pada pesawat tempur barat. Inilah alasan taktik pengawalan dibalikkan. Dari semua rudal Ukraina, hanya Meteor yang cukup jauh untuk mengancam Su-34 yang meluncurkan bom luncur dari 60 hingga 100 km di belakang garis depan. AMRAAM di F-16 dan rudal Mika di Mirage 2000 Prancis milik Ukraina memang tidak memiliki jangkauan sejauh itu dalam kondisi nyata di garis depan. Dalam praktiknya, jika pengawal Ukraina menembakkan AMRAAM, biasanya pesawat tempur Rusia hanya akan ketakutan dan mundur. Namun jika Meteor dipasang pada Gripen untuk peran perlindungan udara, pengawal dapat menjangkau dan menembak jatuh pembom Rusia yang meluncurkan bom luncur itu. Perlu dicatat, Meteor memang tidak sepenuhnya menyamai jangkauan terjauh R-37M, tetapi jaraknya lebih jauh dari R-27 lama, sedikit lebih unggul bahkan dari AMRAAM terbaru dan setara dengan R-77. Bagi Angkatan Udara yang telah 3 tahun berada di luar jangkauan, itu adalah perubahan besar. Dan Gripen juga sangat penting untuk situasi Ukraina karena alasan yang melampaui sekedar misil. Pesawat ini dibuat saat Perang Dingin untuk bertahan dalam perang seperti yang sedang dijalani Ukraina. Pesawat ini bisa berpencar dari pangkalan utama dan beroperasi di jalan raya dengan kru darat minim serta persiapan singkat, bila diasumsikan misil Soviet akan menghancurkan landasan pada hari pertama. Pesawat ini juga langsung terhubung ke data link NATO dan membawa radar serta sistem peperangan elektronik yang lebih modern yang tidak dimiliki F-16 sumbangan lama. Tapi taktik seperti ini tidak hanya membutuhkan misil saja, ada 3 bagian penting di sini. Misil untuk melindungi pembom, jet yang siap diterbangkan, dan bom yang benar-benar akan dijatuhkan. Dan yang membuat musim panas 2026 begitu penting adalah karena semua faktor ini tampaknya akan datang bersamaan. Tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh, pastikan untuk menekan tombol subscribe jika Anda ingin tetap mendapatkan update dari The Military Show. Kami unggah video harian tentang peristiwa penting perang Ukraina dan di luar itu. Kembali ke 3 faktor utama misi pengawalan sukses. Pertama, ada bom. Sepanjang sebagian besar perang, Rusia sepenuhnya unggul dalam bom luncur. Pada awal tahun 2025, Rusia menjatuhkan sekitar 3.500 bom luncur setiap bulan, lebih dari 100 bom setiap hari di seluruh garis depan. Jumlah bulanan mencapai rekor lebih dari 5.700 pada Januari 2026. Dan Rusia kemungkinan menjatuhkan sekitar 85.000 bom jenis ini hanya pada tahun 2024 dan 2025, di mana mereka juga berencana memproduksi 120.000 bom tersebut pada tahun 2025. Perangkatnya sendiri nyaris terlalu murah, sekitar $20.000 Amerika per buah. Itulah sebabnya Rusia mampu menggunakannya dalam jumlah sebanyak itu. Ukraina sulit menandingi jumlah tersebut karena industri militernya didominasi drone. Namun, kini Ukraina tak lagi harus memulai dari nol. Ukraina telah menerima bom luncur dari Amerika, termasuk JDM jarak jauh. Dan pada Mei 2026, Ukraina meluncurkan bom luncur pertama yang dikembangkan di dalam negeri, dengan hulu ledak sekitar 250 kg untuk digunakan dalam pertempuran melalui pusat teknologi pertahanan Brave One.
Lebih banyak pembom Ukraina yang membawa lebih banyak bom buatan Ukraina, berarti lebih banyak misi yang perlu dikawal. Itulah sebabnya taktik berpasangan muncul pada tahun 2026 dan bukan setahun yang lalu. Kedua, misilnya. Pengawal hanya sebaik senjata yang dibawanya dan sekutu Ukraina terus memasoknya. Pada Juni 2026, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengumumkan Jerman akan menyerahkan ratusan misil udara ke udara dari persediaan mereka sendiri. Selain sistem pertahanan udara IRIS-T yang baru, kontribusi sebesar $400 juta untuk amunisi pertahanan udara bagi Ukraina dan tambahan $200 juta untuk misil pencegat PAC-3 Patriot di bawah inisiatif pengadaan yang didukung NATO. Pistorius tidak menyebutkan jenis misilnya, tetapi kandidat yang paling jelas adalah AIM-9 dan AIM-120 yang saat ini melengkapi F-16 Ukraina, atau IRIS-T dan Meteor yang nantinya akan melengkapi Gripen. Bagaimanapun juga, ini adalah amunisi yang benar-benar tidak bisa dipisahkan dari taktik pengawalan. Dikirimkan tepat saat Ukraina mulai menggunakannya secara serius. Ketiga, jet tempur. Belgia pun ikut terlibat, bahkan komitmennya lebih besar dari yang terlihat sebelumnya. Belgia telah merancang rencana untuk menyerahkan seluruh armada F-16-nya yang berjumlah 53 pesawat kepada Ukraina pada tahun 2029, seiring mereka beralih ke F-35. Jadwalnya mencakup 7 jet pada tahun 2026, di mana 3 diantaranya akan terbang dan 4 lainnya akan dibongkar untuk suku cadang, lalu 5 lagi pada tahun 2027, 14 pada tahun 2028, dan 27 pada tahun 2029. Itu di luar F-16 yang sudah dijanjikan oleh Belanda yang telah berkomitmen sebanyak 24 unit. Denmark dengan 19 unit, dan Norwegia dengan 6 unit. Kontribusi Belgia saja akan menjadikannya salah satu donor tunggal terbesar dari seluruh koalisi. Hanya saja ada satu kendala di sini. Belgia hanya akan mengirimkan pesawatnya jika mereka sudah menerima F-35 terbaru yang telah mereka pesan. Namun, F-35 itu terlambat dan sebagian besar baru tiba di akhir dekade ini. 6 F-16 milik Norwegia dilaporkan belum semuanya tiba di Ukraina hingga April 2026, dengan beberapa masih dalam proses perbaikan di Belgia dan yang lainnya dikirim dalam bentuk terpisah. Pesawat tempur yang disumbangkan seringkali sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pemeriksaan dan perombakan sebelum dapat digunakan dalam pertempuran. Ukraina telah mengonfirmasi kehilangan 3 F-16 dalam perang itu. Jadi meskipun Ukraina mendapatkan kekuatan pesawat tempur dari Barat, ini merupakan peningkatan secara bertahap, bukan pengadaan besar-besaran secara tiba-tiba. Dan meskipun taktik ini seharusnya bekerja dengan baik di zona abu-abu yang diperebutkan, Ukraina mungkin tidak perlu terus berada di sana terlalu lama. Pada Juni 2026, sebuah saluran telegram yang berafiliasi dengan militer Rusia mengklaim bahwa Ukraina telah menggunakan rudal baru yang dipasok Amerika, AGM-188 Rusty Dagger, untuk menyerang pabrik semikonduktor bernama Sobolka di kota Voronezh, Rusia. Seperti klaim sumber Rusia lain, ini belum dikonfirmasi oleh Kiev atau Washington, namun senjatanya tetap patut diperhatikan. Rusty Dagger adalah hasil dari program Angkatan Udara Amerika Serikat yang disebut ERAM, yaitu Extended Range Attack Munition, yang diluncurkan pada awal tahun 2024. Dengan tujuan utama memberi Ukraina senjata serangan jarak jauh yang terjangkau dan bisa diproduksi massal, dan melakukannya lebih cepat dari jadwal pengadaan tradisional. Rudal ini adalah hibrida antara rudal jelajah dan bom berpemandu dengan ukuran yang sama seperti bom standar MK-82 seberat 220 kg. Pada dasarnya, semua pesawat yang bisa bawa bom juga bisa bawa rudal ini. Bagian terpenting di sini adalah jangkauan yang dilaporkan, yang konon lebih dari 930 km saat menggunakan hulu ledak yang lebih kecil seberat 45 kg. Batch produksi pertama sebanyak 840 rudal sebenarnya dijadwalkan untuk dikirim pada Oktober 2026, dengan Ukraina diizinkan membeli hingga 3.350 unit secara total. Jadi, debut pada Juni 2026 mengisyaratkan bahwa sejumlah rudal sudah sampai di Ukraina dan kemungkinan sedang diuji coba langsung pada target sebenarnya. Bentuk dan ukuran rudal juga sangat penting. Jika rudal ini cocok dengan pesawat manapun yang mampu menggunakan JGDM, satu skuadron yang terdiri dari 12 F-16 dapat meluncurkan hingga 144 rudal ini dalam satu kali misi. Itu didasari pemikiran yang sama tentang platform fleksibel seperti pada taktik pengawalan. Hanya skalanya diperluas dari zona sengketa hingga jauh ke dalam wilayah Rusia. F-16 dan Gripen bisa dengan cepat menjadi pesawat serbaguna sebagai peluncur bom luncur,
pengawal bersenjata rudal, dan peluncur rudal jelajah jarak jauh tergantung pada kebutuhan saat itu. Ini tidak berarti Ukraina telah memenangkan perang udara. Rusia masih punya angkatan udara terbesar, bom terbanyak, dan rudal dengan jangkauan terjauh. Gripen masih bertahun-tahun lagi sebelum tiba dalam jumlah besar. Namun kuncinya adalah semua bagian ini akhirnya mulai dirakit. Ukraina sudah punya panduan lapangan untuk taktik ini dan terus menyempurnakannya. Saat semua bagian itu tiba, Ukraina bisa kembali jadi sorotan utama. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Gripen dan bagaimana pesawat itu mulai terbang di atas Ukraina, tonton video ini. Dan pastikan untuk berlangganan The Military Show agar Anda bisa tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan terkini.